Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pagi ini kita bisa silaturahim lagi di Tebing Cafe, cafe andalan kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari yang belum ke Tebing Cafe silakan ya. Di waktu yang senggang, mari berkunjung ke Tebing Cafe. Cafe fenomenal di jalur Pantura. Tempatnya di Dusun Semerek, Desa Sendang Dhuwur, Paciran ya. Oke, sekarang kita ditemani oleh teman saya, sahabat saya. Insya Allah, alhamdulillah. Siapa? Mas, terima kasih Mas. Moga. Oke. Terima kasih. Nugget. Iya. Nuggetnya itu ya? Ini nugget. Ini nugget ya? Kan? Oh. Oke. Dicek dulu ya. Soft coffee, avocado. Kita mulai. Baik, sahabat sekalian. Ini momen belum tentu terjadi setiap minggu ya, dan juga belum tentu terjadi setiap bulan. Karena jadwal beliau pulang ke Lamongan pun, atau saya ke Jakarta juga sangat sulit juga ya. Dan alhamdulillah di awal tahun 2022 ini, tepat di hari Sabtu tanggal 22 Januari, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bisa silaturahim, berbagi persaudaraan, nyambung lagi. Karena emang jujur beliau ini teman saya dari kecil ya, TK. dari TK. Ya. Dari TK ya. Kemudian MI-nya juga bareng ya. Ya pernah sekelas, kemudian kita lari pindah kelas. Allahu Akbar. Karena memang dulu ini tradisi unik ya, di saat kita sekolah di tingkat dasar dulu MI. Jadi karena muridnya banyak, ada 190-an, itu kelasnya dibuat paralel A, B, C. Untuk yang C ini yang murid-murid yang berperingkat, kemudian yang B yang standar, yang A itu yang biasa banget lah. Ya, saya dulu dari kelas 5, kelas 6 masuk ke kelas A. Masya Allah. Terus alhamdulillah Allah memberikan saya semangat ya. Teman-teman saya juga support, ngajak saya untuk belajar. Akhirnya apa? Timbul kesadaran bagi saya. Akhirnya saya semangat belajar. Alhamdulillah setelah catur bulan pertama langsung dapat ranking 8 dan bisa langsung pindah ke kelas C, kelas favorit. Alhamdulillah. Kalau Mas Haris? Dan saya tetap bertahan di kelas A. Sampai selesai. Oh, ya enggak masalah. Jadi memang manusia itu terus berkembang. Buktinya sekarang beliau jauh lebih melejit daripada saya. Masya Allah. Sama-sama. Udah sampai ke ibu kota Jakarta ya. Kita ini masih orang kampungan saja nih, Pantura ya, sekitar Pantura ini ya, Lamongan. Oke ya, teman-teman sekalian. Ini kita akan sedikit ngobrol bersama beliau ya. Ngobrol hal-hal yang inilah apa ya istilahnya santai ya, tapi apa namanya, moga-moga ya ada manfaatnya gitu ya. Oke, mungkin perkenalkan dulu Mas Haris ke teman-teman kita ini. Silakan. Oh ya. Kayak gini ya. Gimana itu? Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Haris Hadirin. Teman-teman biasa manggil saya Haris. Kebetulan saat ini saya berdomisili di Jakarta dan memang sejak lama saya aktivitasnya di Jakarta. Dan sebelum saya domisili di sana, memang dulu kebetulan memang kuliah di sana di Jakarta, di salah satu kampus swasta yang ada di Jakarta Selatan waktu itu. Terus kemudian lulus tahun 2016, saya tetap melanjutkan untuk tinggal di Jakarta, kemudian bekerja di Jakarta juga, akhirnya bertahan sampai sekarang. Bahkan saya pun berkeluarga dan punya istri orang Jakarta. Rencananya dari pihak keluarga, dari istri meminta saya untuk pindah jadi warga Jakarta. Tapi sampai saat ini saya masih mempertimbangkan antara ibu kota atau daerah. Kakaknya masih Lamongan ya? Masih Lamongan semuanya. Belum sempat diurus. Yang jelas kelasnya sudah kelas Jakarta. Tapi visinya masih visi desa. Oh gitu. Allah. Balik desa, majukan desa katanya. Memajukan desa. Oh itu harus. Ditunggu kontribusinya Mas Haris untuk desa kita, desa tercinta Sedayu Lawas ya. Amin. Oke.
mungkin jadi gini ya teman-teman sekalian. Jadi dulu setelah MI kita sempat berpisah ya Mas Haris ya. Betul. Saya lanjutkan ke Ponpes Al Islam yang ada di Tambulun. Mas Haris SMP. Saya SMP. SMP. Sampai berapa tahun? 3 tahun. Jadi kan memang sebetulnya dulu selesai MI sempat muncul keinginan untuk masuk pesantren. Cuman karena melihat latar belakang keluarga itu kan bukan dari kalangan berada. Sementara kalau untuk masuk pesantren itu kan butuh biaya besar. Bukan hanya sebatas SPP, tapi juga di sana ada iuran untuk logistik segala macam. Akhirnya mau nggak mau ya sudah, keinginan itu sementara dipendam dulu. Jadi yang ada ya sudah sekolah di rumah. Jadi saya dulu itu SMP-nya SMP Muhammadiyah di Sedayu Lawas selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Sampai setelah itu sambil kerja ya, Mas? Oh enggak, oh ya sambil kerja juga. Jadi sebetulnya saya tuh kalau itu pengalaman itu jauh ya. Jadi saya itu sebelum SMP memang dulu saya ini orangnya kalau bahasa sekarang itu workaholic. Saya termasuk orang yang suka bekerja. Jadi semenjak bekerja keras ya. Ya, bekerja keras dan bekerja main-main juga. Jadi emang dulu saya itu semenjak kelas 5 SD itu memang sudah sudah dituntut oleh keadaan kalau bisa untuk nyari jajan itu harus nyari sendiri. Untuk uang jajan harus nyari sendiri. Nah, mau nggak mau ya saya harus berusaha untuk mencari itu. Nah, kebetulan di tempat saya itu kan ada namanya, dulu saya sempat kerja. Jadi kalau mungkin Ustadz Imam tahu, ada TPI Brondong, tempat pelelangan ikan di Brondong. Nah, saya dulu bekerja di situ sebagai pemungut ikan. Ya, dari uang hasil mengumpulkan itulah yang kemudian nanti kita bisa jual, dapat uang, dan uangnya itu kita pakai buat uang saku untuk sekolah maupun jajan. Seperti itu. Selama 3 tahun itu sekolah sambil bekerja ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Survive-nya ya teman kita nih. Jadi itu bagian dari survival. Ya, setelah lulus SMP Muhammadiyah, SMP atau MTS waktu itu? SMP saya, SMP. Karena memang basicnya dulu tuh saya tuh secara umum memang. Setelah itu lanjut ke? Setelah itu lulus dari SMP, saya melanjutkan ke Kertosono waktu itu. Pesantren Kertosono. Yang ada di Kertosono ya? Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Jadi saya itu masuk di sana. Pesantrennya para kiai loh, ya. Jadi luar biasa, termasuk pesantren nasional ya. Iya, karena kebetulan banyak di sana itu kiai-kiainya itu dari Lamongan. Jadi kalau boleh dibilang di sana itu pesantrennya anak-anak Lamongan. Jadi kalau teman-teman tahu di Kertosono itu ada pesantren namanya Yayasan Ar-Rodotul Ilmiah. Kalau disingkat tuh YTP, Yayasan Taman Pengetahuan. Nah, YTP ini itu adalah salah satu pesantren yang memang banyak santri-santrinya itu berasal dari Lamongan, karena memang pendirinya, terus kemudian kiai-kiai dan pengajarnya itu memang berasal dari Lamongan semua. Iya, dan saya kebetulan memang ada keluarga yang ada di sana, saya ditarik lah untuk belajar juga. Oke, di Kertosono berapa tahun Mas Adi? Wah, itu nggak lama saya. Nggak lama ya? Nggak lama, setahun kurang lebih lah. Nah, waktu itu sempat keluar ya? Sempat keluar. Kemudian setelah keluar masuk SMA? Saya tuh sempat masuk, ya itu SMA. Itu kan SMA, lulus SMP, masuk ke sana, terus kemudian kan nggak selesai di Kertosono. Nggak selesai, terus akhirnya pindah ke Al-Islam. Enggak kan di rumah dulu. Di rumah. Iya, berapa tahun di rumah? Nggak lama lah, di rumah itu hanya beberapa minggu saja. Oh gitu. Beberapa minggu terus Qadarullah ketemu saya ya, benar ya? Oh betul. Awal pertemuan kan di waktu kita jalan, kayak kalau nggak salah liburan ya mungkin ya? Betul. Saya waktu itu kelas 2 Aliyah, Mudabir. Oh iya betul. Ya, betul. OSIS kalau ketemu beliau, teman lama, ngobrol-ngobrol. Ya ternyata beliau pernah di Nganjuk, di Kertosono, kemudian keluar, ya akhirnya saya rekrut, saya tawari untuk di pesantren saya. Alhamdulillah beliau mau, alhamdulillah akhirnya beliau masuk di Pondok Al Islam,
dan jadi adik kelas saya. Betul tahun? sekali. Berapa tahun adik? Jadi berapa tahun? kalau misalnya mau dibilang secara jujur, Ustadz Imam itu termasuk salah satu orang yang berkontribusi untuk istilahnya apa ya? Yang inilah yang berpengaruh dalam hidup saya. Karena seandainya saya kalau boleh berandai-andai, seandainya saat itu saya tidak ketemu sama Ustadz Imam, mungkin saya tidak akan masuk di Al-Islam. Jadi berkat Ustadz Imam, akhirnya saya bisa mengenal Al-Islam. Ya, semua diatur sama Allah ya. Semua Tapi sudah yang ada yang ngatur. Lewatnya lewat Ustadz Imam. Informasinya. Betul. Brosur berjalan. Jadi memang saya dulu sempat tertarik untuk masuk di Al-Islam. Sempat tertarik dulu. Jadi salah satu alasan saya keluar dari Kertosono dulu memang karena ada ketertarikan untuk masuk di Al-Islam. Cuman saya masih sempat bingung. Kalau masuk di Al-Islam itu kira-kira jalurnya seperti apa ya? Dan nanti aksesnya lewat siapa? Mekanismenya nanti harus bagaimana? Teknisnya seperti sudah apa? Pernah dengar nama Ponpes Al-Islam? Sudah pernah dengar? Tapi tahu nggak saya di situ waktu itu? Nggak ada yang tahu? Nggak, kalau antum tahu nggak? Kalau, Nggak tahu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Saya justru malah baru tahu pas ketika pertemuan itu. Jadi tahun 2000 berapa itu? Tahun 2004 ya? 2004. Jadi tahun 2004 kebetulan kita itu sedang ada kegiatan di pesantren Al-Ikhlas Dewi Lawas. Ketemulah sama Ustadz Imam. Dan dalam pertemuan tersebut, dalam obrolan singkat, Ustadz Imam memperkenalkan diri bahwa dia santri di Al-Islam. Saya yang sejak awal itu tertarik untuk masuk di Al-Islam, dan ketika mendengar beliau bahwa beliau ini merupakan salah satu santri dari Al-Islam, agak gembira juga gitu loh. Karena ternyata ada teman saya yang ternyata santri dari Islam. Iya, alhamdulillah. Atas takdir dan karunia Allah. Akhirnya jadi adik kelas saya berapa tahun? Wah, lumayan, Pak. 2 tahun apa 3 tahun? Sebentar. Antuman kelasnya ini 2 tahun, 2 Taufik tahun. Ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Akhirnya jadi adik kelas saya 2 tahun. Kenapa saya jadi adik kelasnya? Iya, gimana? Ya karena saya kan mau nggak mau harus mengikuti dari awal. Iya, benar. Mengikuti dari awal. Sementara kalau kita tahu sendiri Al-Islam itu kan dia pesantrennya itu tidak gimana ya? Misalkan pertanyaan gini nih, misalkan memaksakan diri ikut di kelas saya, kira-kira ngaputi nggak pelajarannya? Jelas tidak bisa. Jelas tidak bisa karena memang meskipun kita basicnya pesantren di Kertosono, bahasa komunikasi kita itu sehari-hari itu bahasa Jawa. Oke, berarti sekarang saya bisa simpulkan. Disitulah kualitasnya Al-Islam. Benar itu. Emang benar. Jujur, ya. Saya pribadi sendiri sangat berterima kasih Betul. kepada semua guru saya, Ustaz Zakaria dan Ustaz yang lain ya. Itu luar biasa. Betul. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya kita tahu bahasa Arab. Dulu ketika saya MI itu sama Pak Asad itu sering ditubit, sering dihukum karena apa? Nggak bisa jawab pertanyaan bahasa Arab. Betul. Tapi alhamdulillah Allah liwatkan pesantren Al-Islam. Betul. Malah jadi guru bahasa Arab. Dan itu cukup mengejutkan Pak Betul, Asad ya. Betul. Dan beliau sangat bangga sekali. Betul. Ya, di antara muridnya ada yang menjadi ustadz ya, menjadi guru seperti beliau. Betul. Jadi subhanallah ya. Dan itu jadi satu kelebihan lah. Artinya makanya kenapa dulu itu akhirnya mau nggak mau saya harus mengikuti kelas dari awal. Karena memang kurikulum yang diterapkan di pesantren Al-Islam itu semua kurikulumnya menggunakan bahasa Arab. Nah, sementara kita dari pesantren sebelumnya itu adalah pesantren modern, di mana bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris itu bukan menjadi komunikasi prioritas di pesantren kita. Makanya pas waktu tahu Ustadz Ilman bisa bahasa Arab itu agak sedikit nggak percaya sebetulnya. Kok iso ya orang kampung iso bahasa Arab tuh. Saya sendiri kadang juga nggak percaya dengan diri saya sendiri. Alhamdulillah revolusi intelektual yang saya rasakan betul di Al-Islam itu begitu luar biasa. Betul. Sangat signifikan. Dan kami ucapkan ya sama-sama mengucapkan terima kasih pada para guru-guru kami ya. Betul. Ustaz Zakaria, Pak Furdi, Pak Imron dan para ustaz yang lain. Jazakumullah khairul jazaa. Ya, dari yang panjenengan semua mengalir dalam jiwa kami semua. Betul. Karena memang jujur terus terang, kami sebetulnya di sekolah-sekolah juga belajar bahasa Arab.
belajar bahasa Arab. Tapi selama kita belajar, tidak sedikit pun kalimat bahasa Arab yang kita bisa pahami. Barulah kemudian, ini bukan berarti kita mengkerdilkan pesantren yang lain. Hanya saja kebetulan kita kan belajar di Al-Islam. Jadi baru kali itulah kemudian kita bisa memahami bahasa Arab secara baik. Jadi waktu itu memang di Al-Islam itu kan kita punya satu kebijakan bahwa setiap santri baru itu nanti akan diberikan waktu selama 3 bulan untuk mengasah kemampuan bahasa asingnya, terutama bahasa Arab. Nah, waktu itu ternyata waktu sesingkat itu sangat berpengaruh sekali. Serius. Dan saya itu memahami bahasa Arab secara baik justru malah dari Al-Islam, bukan dari sekolah-sekolah sebelumnya atau pesantren sebelumnya. Mungkin ya, karena mungkin sistem pendidikan yang baik, lingkungan yang baik, atmosfer yang dibangun juga cukup mendukung, sehingga kami yang tadinya itu benar-benar kosong dan tidak mengerti sama sekali, itu sangat terbantu dengan peraturan yang ada. Itu Satima. Ini salah satu pengalaman ya waktu mengenang dulu waktu di Al-Islam. Ini beliau tuh subhanallah sangat bersemangat sekali. Ya, yang saya ingat dan nggak akan lupa itu ketika pas kita di pesantren ada warga setempat itu punya walimahan. Dan itu membunyikan sound systemnya itu sangat keras sekali, sangat keras, bahkan ketika adzan itu nggak dimatikan. Dan akhirnya beliau tuh langsung ayo yang ngajak saya datang ke Sohibul Hajat tadi itu, yang warga yang punya hajat tadi. Masih ingat ya? Untuk diobrak-abrik apa gimana waktu itu niatnya itu? Ya, cuma ditegur. Ditegur untuk menegur ya, maaf, bukan mengobrak-abrik, menegur artinya apa? Kalau waktunya adzan ya berhenti gitu loh, ya. Karena di sampingnya ada pesantren yang sedang melaksanakan sholat. Jadi beliau subhanallah, kalau bagi saya santri yang memiliki ghirah yang sangat tinggi sekali untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nggak akan lupa itu. Saya agak ketir-ketir waktu itu. Saya jujur cuma mendampingi saja. Ya, saya lihat ini aksinya sampai sejauh mana gitu ya. Enggak, hanya sebatas menegur. Benar, ternyata alhamdulillah ya. Misalnya tetap kita mengedepankan etika. Jadi cuma menegur saja, mengingatkan bahwasanya seyogyanya kalau adzan ya berhenti dan karena menghormati ada warga yang sedang